Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan saya Surya Liza, mahasiswa PPG PAI tahap 3 tahun 2025 di LPTK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan NIM 42001010583. Pada hari ini, Kamis 9 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SDN Kemanggisan 01 pagi, kelas 6, dengan materi hukum halal dan haram. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Sepertinya udah siap belajar nih sama Bu Lisa nih. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6A, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita berdoa dulu. Doa hari ini akan dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Ananda Aska. Kepada Aska, dipersilahkan. Siap. Bismillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Raditu billahi robba wa bil islami wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ananda Aska sudah memimpin doa. Baik anak-anak, Ibu absen dulu ya. Adelia Kusuma, Dinda Nurul, Hilal, Umaroh, Zaki Ahmad. Oke, baik anak-anak, ternyata hari ini semuanya hadir ya. Berarti semangat nih sekolah hari ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai belajar, sebagai rasa cinta tanah air kita, mari kita menyanyikan lagu nasional. Hari ini kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Semuanya dimohon untuk berdiri. Kepada Ananda Raisa dipersilahkan untuk memimpin lagu Indonesia Raya. Indonesia, airku, tanah tumpah merdeka, hiduplah Indonesia Raya.
Terima kasih Raisa, semuanya dimohon untuk duduk kembali. Baik, terima kasih Raisa. Anak-anak, hari ini ya bertemu dengan Bu Lisa kembali di pembelajaran pendidikan agama Islam. Nah, anak-anak, pada pertemuan hari ini ya, kita akan membahas tentang bab 4, yaitu hukum halal dan haram. Tapi sebelumnya Ibu mau mengingatkan kembali, terakhir bertemu di pembelajaran sebelumnya kita belajar materi tentang apa? Tentang apa? Hukum halal dan haram, tapi belum penjelasannya ya. Jadi baru kita di bab 1 kita belajar tentang Al-Quran, bab 2-nya tentang apa? Asmaul Husna. Ya, bab 3-nya tentang akhlak. Nah, di bab 4 ini kita akan belajar tentang hukum halal dan haram. Anak-anak, siapa yang tadi pagi sarapan? Tadi pagi sarapan nggak? Sarapan nggak? Ada nggak yang sarapannya di rumah pagi? Ada. Yang sarapannya di sekolah ada juga? Nggak ada. Jadi semuanya sarapan di rumah ya. Terus menunya apa nih? Ada menunya apa? Makan apa? Inaya? Lontong. Ada lagi? Apa? Ayam. Ada lagi? Siapa yang? Kamu apa yang violin? Telur. Terus siapa lagi? Umaroh? Apa Amira? Sayuran, bagus. Berarti ada proteinnya, ada karbohidratnya ya. Nah, anak-anak, bagaimana nih? Kalian tahu, apakah kalian tahu makanan yang kalian makan tadi boleh dimakan atau tidak? Boleh. Taunya boleh ya. Tapi kita nggak tahu nih, ada hukumnya nggak pada makanan yang kita makan tadi. Nah, di sini kita belajar tentang hukum halal dan haram, akan kita kupas semuanya ya. Oke. Nah, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada bab 4 ini adalah di pertemuan pertama ya, tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan definisi halal dan haram dengan benar. Jadi di sini belajar hari ini pada pertemuan hari ini kita akan membahas arti halal. Definisi itu adalah arti halal dan haram yang benar. Nah, adapun nanti di pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar bagian-bagian apa saja nih yang terkait ada di materi hukum halal dan haram. Sudah paham tujuan pembelajaran hari ini? Jadi harus tahu arti dari apa? Definisi dari halal dan haram. Baik, sebelum kita mulai belajar ya, supaya semangat semuanya, jangan tegang nih, kayaknya tegang banget belajar ya. Apa takut nih? Tadi pagi kita makannya halal apa enggak ya? Jadi kepikiran enggak? Jadi sekarang tegang gitu belajarnya. Nah, supaya tidak tegang, uratnya tidak kaku, kita semangat dulu, senyum semuanya ya. Kita ice breaking dulu semuanya. Yuk berdiri semuanya. Nah, ice breakingnya seperti biasa ya. Tepuk semangat dang ding dong ya. Yang kompak. Oke. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Dang dang dang. Deng deng deng. Dong dong dong. Dang 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 dang. Deng 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 deng. Dong 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 dong. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Semangat ya. Oke, semangat. Silahkan duduk kembali. Baik anak-anak ya, tadi kita udah ice breaking ya, udah semangat semuanya. Sudah siap ya untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Pembelajaran hari ini akan berbasis kelompok ya, nanti ada diskusi kelompok mempresentasikan. Tapi sebelumnya mari kita simak video pembelajarannya dulu. Oke, kita simak ya semua. Oke, di sini penjelasannya yang pertama, halal. Halal itu adalah segala sesuatu atau kegiatan yang diizinkan atau dibolehkan oleh syariat Islam untuk digunakan atau dilaksanakan. Dah,
Paham gak jadi definisi ini? Jadi halal itu apa? Segala sesuatu yang diizinkan oleh untuk digunakan. Jadi kalau halal itu sesuatu yang dibolehkan, sesuatu yang diizinkan, ya. Tapi sesuai dengan apa? Syariat Islam. Nah, ini pengertian atau definisi dari halal. Kemudian, di sini haram. Haram adalah sesuatu atau kegiatan yang tidak diizinkan atau tidak dibolehkan atau dilarang untuk digunakan atau dilaksanakan. Jadi kebalikannya, kalau halal diperbolehkan, kalau haram tidak diperbolehkan. Paham dari pengertian halal dan haram? Oke, lanjut ya. Nah, di sini dalil yang menjelaskan hukum halal di sini ya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalang thayyiba wa la tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Yang artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu sungguh nyata bagimu. Jadi sungguh jelas sekali bahwa di sini dilarang ya kita makan makanan yang apa? Haram ya. Jangan mengikuti karena makanan haram itu termasuk kita mengikuti langkah-langkah setan. Nah, ini dalil tentang halal. Kemudian dalil tentang haram ya. Di sini terdapat dalam surat Al-Maidah ayat 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat alaikumul maitatu wadamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih. Yang artinya diharamkan bagimu makan ya atau memakan bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi di sini sangat jelas bahwa kita diharamkan tidak boleh makan seperti apa tadi? Bangkai ya. Bangkainya seperti apa? Nanti ya Ibu akan jelaskan. Bangkai, darah, daging babi, daging hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi bangkai ini contohnya seperti kamu nemu ayam tergeletak ya. Tiba-tiba kamu ambil mau dimakan. Boleh tidak? Tidak, karena itu termasuk bangkai, nggak boleh dimakan. Kecuali hewan tersebut ya dipotong atas nama menyebut nama Allah, membaca apa? Basmalah atau bismillah. Oke, paham? Oke. Tadi bangkai, darah juga nggak boleh dimakan, ya. Darah, kemudian daging babi, sudah tentu daging babi untuk agama Islam haram hukumnya. Hewan yang disembelih bukan atas nama Allah. Jadi kalau dinyembelihnya tidak menyebut nama Allah berarti haram. Paham? Lanjut. Nah, dasar hukum halal dan haram. Dasar hukum halal dan haram yang pertama yang pokoknya adalah apa? Yang kedua? Ijtihad. Nah, Al-Quran ini adalah sumber hukum utama ya dalam ajaran Islam. Segala yang dihalalkan dalam Al-Quran adalah pasti halal. Sudah tentu karena ada dalam Al-Quran. Kalau Al-Hadis ini termasuk sunnah. Sunnah itu yaitu karena hadis ini termasuk perkataan, perbuatan ya siapa? Nabi Muhammad. Kemudian kalau ijtihad ya di sini adalah pengerahan segala upaya pengetahuan, kemampuan terutama kemampuan daya pikir yang dimiliki para mujtahid untuk menggali dan menemukan hukum syariat Islam. Nah, di Indonesia ijtihad itu ditentukan oleh majelis atau himpunan ulama ya yang dipimpin oleh suatu organisasi. Ada yang tahu? Siapa? Betul sekali. Inaya, tepuk tangan dulu dong buat Inaya. Ya, yaitu MUI. Ada yang tahu MUI itu apa? Ya. Ya, pinter sekali Almira. Tepuk tangan dulu buat Amira. Jadi MUI itu adalah suatu lembaga yang menentukan atau memberikan label. Ya, kamu kalau makan
ya maunya makan, minum, makan. Lihat dulu nih kemasannya, ada nggak logo halalnya? Kalau ada berarti itu sah, tidak ada mengandung makanan yang haram ya. Mulai sekarang kalau makan, minum harus lihat dulu nih labelnya. Ya, nanti kita akan mengenali, Bu, labelnya kayak seperti apa ya. Nanti kita akan pelajari atau kita akan lihat nih bagaimana gambarnya. Lanjut dari dasar hukum halal dan haram sudah paham? Sudah. Baik, lanjut. Nah, sekarang sebabnya. Kenapa sih itu makanan dibilang halal, dibilang haram? Nah, yang pertama dilihat dari zat asalnya, ya. Zat asalnya. Yang kedua sifat asalnya, yang ketiga proses halalnya, prosesnya. Kemudian zat asal itu apa? Jadi di sini Allah telah menetapkan sesuatu yang haram karena zat asalnya seperti bangkai, darah babi. Jadi apa? Di sini seumpamanya asalnya itu bangkai diolah menjadi makanan. Nah, itu kalau makanannya babi ada darahnya. Nah, itu termasuk apa? Asalnya haram, berarti sudah tentu haram. Yang kedua sifat asalnya, ya. Dari sifat asalnya ada, kita kadang nggak tahu ya kalau sifat kita itu termasuk perbuatan haram, termasuk perbuatan halal. Nah, contohnya sifat buruk, sifat jahat, judi. Judi itu halal apa haram? Haram. Ada yang pernah judi di sini? Enggak. Oh, deh. Syirik haram apa halal? Haram. Nah, itu sesuatu yang haram dengan sikap. Jadi bukan hanya makanan, bukan hanya minuman, tetapi juga sifat juga ada yang haram, ada yang halal. Oke. Sekarang yang ketiga prosesnya. Proses halal ataupun haramnya sesuatu bisa disebabkan oleh prosesnya. Jadi bisa kalian buka buku-buku pembelajarannya ya. Buka buku pembelajarannya di bab 4 ya. Prosesnya seperti apa? Yaitu contohnya pembuatannya, pengelolaannya ya. Pengelolaan makanan itu diolah campur enggak sama makanan yang mengandung makanan haram gitu ya. Oke, lanjut ya. Lanjut atau tidak? Lanjut. Nah, untuk penerapan hukum halal dan haram di sini kita melalui apa saja penerapannya? Yang pertama, penerapan dalam sikap. Ya. Jadi kita harus mengakui, meyakini hukum dan halal dan haram itu sudah ditetapkan oleh Allah. Kemudian penerapan dalam perilaku. Semua perbuatan buruk yang dilakukan hukumnya haram. Jadi kita berperilakunya, kalau kita udah tahu itu haram ya jangan dilakukan. Kemudian penerapan dalam konsumsi. Jadi konsumsi kita kalau makan harus tahu nih, diolahnya ini seperti apa? Diolahnya dari mana nih? Apakah dicampur ada bangkainya, ada daging babinya, ada alkoholnya. Nah, itu kita harus tahu pengolahannya. Seperti itu ya. Lanjut. Nah, di sini kita akan mengetahui ciri-ciri makanan dan minuman halal itu apa sih? Coba dibacakan. Satu. Umaro, ciri-ciri makanan atau minuman halal. Yang pertama apa Umaro? Nah, jadi makanan yang halal itu nggak ada daging babi, nggak ada darah, nggak ada bangkai, nggak ada alkohol. Coba yang kedua, Naufal dibaca. Oke, diolah dengan cara sesuai syariat Islam, yaitu ketika kita memotong hewannya, yaitu harus menyebut nama Allah. Nah, kalau yang haram ini kebalikannya, ya. Kebalikannya dari makanan dan minuman yang halal tadi, yaitu kebalikannya. Kalau yang haram berarti dia mengandung apa? Daging babi, darah, bangkai, alkohol, ya, khamar. Nah, ketika kita sudah mengetahui bagaimana arti dari definisi halal, haram, nah kita sudah tahu zat asalnya, kemudian sudah tahu sumber hukumnya, sudah tahu ciri-ciri makanan halal, makanan haram, kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ketika kita menerapkan dalam kehidupan sehari-hari,
kita tahu hikmahnya, manfaatnya apa, ya. Apa sih manfaatnya kalau kita mengkonsumsi makanan halal atau ini ya makanan halal atau minuman halal? Satu, coba Inaya, apa manfaatnya? Oke, memelihara kesucian jiwa dan ketakwaan kita kepada Allah. Jadi kita menambah ketakwaan kita kepada Allah. Coba Nopal nomor 2. Oke, terus nomor 3. Ini, Agam. Oh, terhindar dari berbagai penyakit. Kemudian, siapa? Ini, Zaki. Menjaga keseimbangan spiritual dan fisik. Terus, Eni, coba. Apalagi hikmah yang kita dapat? Mendapatkan keberkahan dalam hidup. Kemudian, coba Violin yang terakhir. Membentuk akhlak dan perilaku yang baik. Nah ini hikmahnya kalau kita sudah tahu bagaimana makanan halal dan haram. Mengkonsumsinya pun kita manfaatnya yang apa yang kita dapat tuh hikmahnya ini yang kita dapat. Oke, baik anak-anak, dampaknya nih kalau kita makan makanan yang haram tadi. Coba sebelum ibu tampilkan. Dampaknya ada yang tahu? Satu saja. Kalau kita makan makanan haram. Melanggar perintah Allah. Ada lagi? Sebelum ibu tampilkan. Ada dampaknya apa kalau kita makan makanan yang haram? Selain melanggar perintah Allah, apa lagi? Ada? Mendapatkan dosa. Ada lagi? Doa-doanya tidak dikabulkan. Coba kita lihat benar atau tidak ya. Si Asifa menjawab tadi dan Eni. Oke, nah melanggar perintah Allah betul. Dapat merusak spiritual. Dapat kesehatan tubuh, mempengaruhi spiritual dan akhlak. Doa tidak dikabulkan, mendapatkan dosa atau azab. Kemudian menjauhkan diri dari rahmat Allah. Nah ini ya, dari materi yang Ibu sampaikan tadi. Apakah sudah paham semuanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Dari materi yang Ibu jelaskan tadi. Ada. Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya sungguh bagus sekali ya si Inaya. Kalau kita makan nih, kita nggak tahu apakah itu halal, apakah itu haram. Nah, sekarang Ibu tanya sama Inaya, makanannya halal apa haram? Makanannya berbentuk apa? Apa? Makan apa seandainya? Ayam. Ayam itu kan asalnya asal mulanya zat asalnya haram apa halal? Halal kan? Sesuatu yang halal pasti halal kan? Tidak ada di dalam Al-Qur'an kalau ayam itu haram. Nah, kita juga dalam kehidupan sehari-hari karena kita membeli ayam ya. Di mana di pasar kita nggak tahu cara penyembelihannya, tetapi kita yakini bahwa itu adalah halal saja. Nah, dengan apa? Dengan memakannya, membaca apa? Nah, betul, membaca doa Bismillahirrahmanirrahim. Semoga makanan yang aku makan hari ini halal gitu. Paham? Oke, baik anak-anak. Untuk tugas hari ini Ibu akan memberikan tugas ya. Ada yang pertanyaan lagi? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada sekarang kita ada tugas kelompok ya. Kelompoknya sudah Ibu bagikan kemarin ya. Ada kelompok 1. Kelompok 1 mana? Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 3? Ya, kelompok 4. Kelompok 5. Oke. Nah, baik anak-anak, untuk pembagian kelompok ini ya, tugasnya hari ini kalian akan mendiskusikan ya dari materi yang Ibu sampaikan tadi ya. Pengertian di sini yang akan kita pelajari, kalian bisa membuat peta konsep ya. Peta konsep dari definisi halal. Halal artinya apa? Haram artinya apa? Hukum halal dan haram sumbernya apa? Kemudian apa zatnya? Kemudian manfaatnya boleh dibuat lengkap di peta konsep
Nanti lembarannya akan Ibu bagikan ya. Boleh dihias. Waktunya 20 menit ya, 20 menit. Kelompoknya Naufal boleh duduk dulu sambil menulis ya. Jadi kita simak presentasi dari kelompok berapa tadi Inaya? 3. Kita sudah mulai ya untuk presentasi. Silakan kelompok 3 maju yang pertama. Tepuk tangan dulu buat kelompok 3. Oke, dipersilakan apa yang didiskusikan dari materi hari ini. Kelompok 3 dipersilakan. Oke, yang lain menyimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, langsung saja dijelaskan hasil dari diskusinya. Kalian menyimpulkan tentang materi apa hari ini? Ya, yang lain bisa menyimak. Dan pengertian haram adalah segala sesuatu yang tidak diizinkan untuk digunakan dan dilaksanakan. Dasar hukum halal dan haram yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua Al-Hadis yang sudah dikenal. Sebab halal dan haram pertama zat asalnya, dua karena sifatnya, tiga karena prosesnya. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok 3 semuanya. Ya, menurut kalian kelompok 3 sudah cakep betul, benar? Cakep nggak? Cakep ya. Di sini sudah diringkas secara rinci ya. Dari peta konsep hukum halal dan haram sudah ada pengertian halalnya, pengertian haramnya, dasar hukumnya ada, kemudian sebab-sebabnya. Oke, ada tanggapan nggak dari kelompok lain? Bagaimana tentang presentasinya kelompok 3? Ada yang mau nanggapi? Eni? Ya, Eni silakan. Enggak. Sudah cakep. Kelompoknya Novel bagaimana, ada tanggapan tidak? Sudah cukup? Sudah. Kelompoknya Habibi? Sudah ada tanggapan tidak? Cakep. Cakep aja nih. Umaro bagaimana, ada tanggapan? Keren? Coba tepuk keren dulu dong buat kelompok 3. Tepuk keren. 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 Oh. Oke, baik anak-anak, semuanya sudah mempresentasikan hasil kelompok tadi ya. Alhamdulillah dari Ibu, penilaian Ibu, semua kelompok sudah memahami dengan jelas ya dari materi apa tadi? Halal dan haram ya, dari pengertiannya, dasar hukumnya, kemudian sifat asalnya, penerapannya sudah dituangkan dalam peta konsep. Baik anak-anak, sepertinya dari tadi kan udah capek mikir di mana kerja kelompok ya, udah tegang. Kita ice breaking lagi ya. Tapi ice breaking kita hari ini kita akan menyimpulkan dari materi halal dan haram dengan nyanyian ya. Baik, nanti nadanya Ibu ajarin dulu, mudah-mudahan langsung kalian bisa paham dan bisa dinyanyikan. Baik, 1, 2, 3. Mari kita belajar hukum halal dan haram dalam ajaran Islam. Kemaslahatan halal adalah suatu yang diperbolehkan, haram adalah sesuatu yang dilarang. Sebab halal dan haram, pertama zat asalnya, dua karena sifatnya,
3 karena prosesnya. Dasar hukumnya itu Al-Quran dan Al-Hadis. Lalu istihad kita. Oke, udah semangat semuanya? Oke, kalau sudah semangat, nah tadi kita sudah penilaian individu ya, ada kerja kelompok, diskusi, sekarang ada tugas mandiri. Tugas mandiri ini kalau memang nanti waktunya tidak cukup bisa dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya ya. Oke, Ibu akan bagikan dulu. Semuanya boleh diisi. Terima kasih. Sudah semua? Dicopot sayang? Ya. Untuk yang lembar kedua, ketiga dilanjutkan di rumah ya. Oke, Ibu hanya mengambil tes uraian saja. Oke, silakan. Udah? Sudah? Udah. Nama belum? Ya udah nggak apa-apa. Oh, tadi namanya Eni. Oke, terima kasih. Udah semuanya sudah ya? Sudah. Baik anak-anak, untuk tugas mandiri mengerjakan LKPD sudah selesai. Untuk lembaran kedua dan ketiga bisa dilanjutkan di rumah. Oke, anak-anak. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai ya. Bagaimana kita akan mengevaluasi nih dari pertama sampai akhir dengan pembelajaran hari ini ya. Kita akan memberikan, ada yang mau bertanya tentang materi hari ini? Ada? Apa sudah paham semua? Sudah. Baik, kalau sudah paham semua, ada nggak yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Kita belajar apa saja, makna dari pembelajaran hari ini? Ada? Ada? Jadi kita coba, Bu Guru tanya, dari kelompok siapa yang bisa jawab? Apa saja yang kita pelajari hari ini? Apa? Hukum? Oke, jadi hari ini kalian sudah mempelajari arti dari hukum halal haram, sifat asalnya, kemudian tadi apa? Dasar hukumnya. Oke, ada lagi? Tidak ada? Oh ya, silakan Asifah. Dasar hukumnya. Sebab. Oh iya, tadi kita sudah mempelajari banyak ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita mempelajari pelajaran hari ini ya, kita akan merefleksikan ya bagaimana perasaannya, apa yang kamu dapat. Silakan ditulis dengan menjawab pertanyaan 4 ini. Lalu tempel di sini sayang, ya. Tempel di sini yang warna oranye untuk laki-laki, yang warna pink perempuan. Bisa? Oke. Ya, silahkan langsung dijawab. Apakah kamu mempelajari? Sebentar. Nah, yuk tadi oranye ya. Nih oranye, silakan. Nanti ditempel kalau sudah selesai langsung. Ya. Ambil saja. Nih. Yuk silakan sayang. Boleh? Nih ambil. Kalau kurang, boleh ambil sini. Ya silahkan langsung dijawab ya. Apakah kamu memahami pengertian halal dan haram? Langsung dijawab. Nomor 1 apa? Nomor 2 apa? Silahkan. Anak, Ibu akan menyimpulkan refleksi hari ini ya. Nah, di sini apakah kamu memahami pengertian halal dan haram? Coba Ibu lihat dulu. Apakah paham-paham? Iya. Sangat memahami? Iya bisa, iya. Alhamdulillah nomor 1 ternyata rata-rata bisa paham. Tepuk tangan semuanya. Sekarang
Yang kedua coba, apakah kamu dapat membedakan makanan halal dan haram? Iya, bisa, bida ya, bisa ya. Bida, insya Allah bisa. Insya Allah bisa. Iya, bisa. Oke, ternyata rata-rata positif jawabannya. Tepuk tangan dulu. Sekarang yang ketiga, apakah kamu senang dengan pembelajaran hari ini? Coba Bu Guru lihat. Iya, senang. Iya, senang, sangat senang. Senang, insya Allah. Ya, saya sangat senang. Iya, sangat senang. Oke, berarti sekarang perasaannya senang. Oke, sekarang apakah kamu menerapkan pengetahuan ini dalam kehidupan sehari-hari? Iya, senang. Oke, rata-rata senang. Bisa ya. Hal yang menarik nih, Ibu, lihat dulu. Hukum halal dan haram, mendengarkan Bu Guru. Karena ada ice breaking. Iya, sangat penting bisa mengetahui hukum halal haram. Bisa mempelajari yang belum tahu. Mempresentasikan peta konsep. Oke, yang itu yang ini ya, yang paling menarik. Hal yang membingungkan, tidak ada. Bisa mengetahui tidak ada. Nggak ada yang bingung berarti ya. Berarti semuanya jelas. Oke, tepuk tangan semuanya. Oke, anak-anak, nah diambil kesimpulan materi hari ini, kita mempelajari hukum halal dan haram, tujuannya agar umat Islam dapat membedakan mana yang diperbolehkan, mana yang dilarang, sehingga dapat menjalani kehidupan sesuai syariat. Dengan memahami hukum ini, seseorang akan berhati-hati dalam setiap perbuatan, menjaga dari dosa, serta memperoleh keberkahan dari ridho Allah dalam kehidupan. Oke, anak-anak semuanya tepuk tangan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita bereskan alat tulisnya, bukunya. Kita akan tutup dengan berdoa ya. Berdoa kembali, silahkan Ananda Aska dipersilakan untuk memimpin doa. Nanti kita akan bertemu kembali dengan materi halal dan haram pertemuan yang kedua, yaitu kita akan membuat produk kemasan ya, mencari kemasan yang berlabel halal dan haram. Silakan Aska untuk memimpin doa. Bismillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aska. Baik anak-anak, alhamdulillah pelajaran hari ini sudah selesai ya. Sampai jumpa lagi kita di pertemuan selanjutnya dengan materi yang sama ya. Kita akan melanjutkan di pertemuan yang kedua. Semoga pembelajaran hari ini bisa kalian petik, bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.